siang ini Bu Vero akan menyampaikan oleh-oleh dari Bimtek. Beberapa hari yang lalu ikut Bimtek ya, selama 4 hari. Nah, oleh-olehnya itu ternyata cukup menyenangkan, yaitu memperoleh beberapa jurus seperti pendidikan ya, yang memang kita diibaratkan dalam sebuah perguruan silat, padepokan silat. Jadi diberi jurus. Ada 7 jurus yang saya dapatkan dan itu harus disampaikan kepada siswa. Jurus yang pertama itu kenali potensi. Minggu kemarin kita sudah mulai dengan kamu mengerjakan tes gaya belajar dan kecerdasan manusia. Ya. Terus kemudian ada jurus yang kedua, itu jurus kelola emosi. Sudah rahasia umum ketika anak-anak SMP emosinya masih belum stabil atau masih labil ya, moodnya swing, gampang berubah-ubah, pagi tadi cemberut, siangnya sudah hari gitu ya, nanti pulang sekolah nangis tanpa kadang nggak tahu sebabnya yang jelas apa. Dan jurus yang ketiga yang akan kita bahas pada siang hari ini. Coba bacakan Kenzi, jurus yang ketiga jurus apa itu? Coba ulangi. Yes, tumbuhkan resiliensi. Coba ucapkan bersama-sama. Tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi. Pernah mendengar kata resiliensi enggak? Asing ya? Jadi ngantuk, boleh cuci muka dulu kok. Kita jangan tegang ya, sampai aja biasa. Aja terus. Tapi boleh enggak ngantuk. Tadi kok rada riet-riet. Ya, resiliensi mungkin kata yang agak asing bagi kalian atau bahkan mungkin baru mendengarnya siang ini. Nah, nanti akan kita bahas apa itu resiliensi. Tapi sebelumnya supaya nggak ngantuk, yuk semuanya kita duduk. Selamat kok, kasih dan kuat. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat yang bersahabat mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Dan juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan bersama. Ayo kita, ayo Kenzi, jangan malu-malu, mendidik dengan tulus. Jurus kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi.
yang biasa disebut dengan AK. A yang pertama itu aktivitas, ya. Nanti kita akan melakukan sedikit permainan. Kemudian dari permainan itu kita refleksi, diskusi, menggali makna dari permainan itu. Terus kemudian selesai kita berdiskusi, kita berefleksi, Bu Vero akan sampaikan tentang konsep resiliensi itu apa, supaya kamu bisa lebih memahami. Dan yang terakhir nanti, tahap yang terakhir adalah aplikasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap aktivitas. Bu Vero minta kalian berkumpul, berkelompok. Jadi ini jumlahnya berapa? Tadi 3 orang. 3 orang kurangi 2 lagi, berarti 5 orang. Hanya 29. 29 mau dibagi berapa kelompok? Enaknya bertaruhkan dulu. 4, satu kelompok sudah berapa? 5 saja ya, dibagi 5 kelompok ya. Oke, pembagian kelompoknya silakan pilih sendiri saja, langsung kelompok aja. 5 orang, nanti ada satu kelompok yang itu ya. Atau 6, satu kelompok 6 orang. Oke, satu kelompok 6 orang. Yuk. Berbagi dalam kelompok kita untuk anggotanya. Oke, kurangkan dulu. Ini jangan dikurangi jumlahnya ya. Jumlahnya jangan dikurangin ya. Oke. Ya. Oke, boleh dikeluarkan dari tempatnya. Nah, oke. Ya. Coba minta berdiri bacakan ditarik. Bacakan, berdiri bacakan. Mengadakan hidup kayu sebagai kedekaan kali ini kamu akan belajar dulu tumbuhkan resiliensi, siapkan diri dan konsentrasi siluman mindset dan akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, terima kasih Pak Ali. Nah, sudah dikeluarkan kartunya? Oke, jadi dibersihkan dulu karena kita akan menggunakannya untuk bermain. Apa yang harus dilakukan dengan kartu itu? Oke, silakan kalian membuat menara dan sekuat mungkin dengan menggunakan kartu. Ya, Bu Vero tidak akan memberi waktu lama. Cepet-cepetan, siapa yang sudah berhasil membuat menaranya nanti langsung kelompoknya tunjuk tangan. Oke? Oke, sekarang mulai. 10 menit cukup ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, Sambil membuat menara, sambil pikirkan nama kelompoknya masing-masing ya. sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama Aryo kita
konsistensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus. Kita akan merefleksi, ya. Coba yuk kelompok Cipuy. Kelompok Cipuy. Perhatikan. Baik anak-anak, kita akan merefleksi ya dan mendiskusikan mengenai permainan itu. Di lembar ini Bu Vera sudah menuliskan pertanyaan yang ada di slide. Kelompok Cipuy, kelompok Imut, kelompok Girls, kelompok Pensi Gaya, dan kelompok Maret SS. Di situ sudah Vera tulis pertanyaannya sama persis seperti yang ada di layar. Ketika menara kalian goyah, ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaannya? Tapi ada yang jerit, ya. Ya, reaksi pertama yang muncul apa? Rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan temannya yang membuat yang sudah terbangun roboh. Silakan ditulis. Ya, ditulis di lembar kertas itu. Bu Vera kasih waktu 5 menit untuk menjawab itu. Ya, 5 menit. Setelah kalian selesai diskusi, nanti kita refleksi dengan cara presentasi di depan. Nanti dari kelompok maju setelah. Oke? Oke. Kelompok Maret SS masih penasaran tapi kita harus ditulis semuanya ya. Oke. 5 menit sudah cukup. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Satu, dua, tiga. Ya, nomor 1. Coba, kelompok yang lain dengarkan ya. Yuk, dibaca pertanyaannya dulu ya. Oke, silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Oke. Ada semangat. Oke, kita beri tepuk tangan. Yang nomor 2 sudah? Belum. Oke, silakan. Kelompok imut. I, M,
merasa kaget dan agak panik. Namun kami tetap fokus mencari solusi untuk memperbaiki menara kami. Dua, apa pelajaran paling berharga tentang daya landing atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing, kerjasama dan konsentrasi. Oke, di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespons situasi itu? Kami akan merespon dengan tenang, fokus pada solusi untuk memperbaiki masalah. Oke, luar biasa, kita beri fokus untuk kelompok imut. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke. Baik, anak-anak, Bu Vero akan lanjutkan untuk menyampaikan tahap yang ketiga, ya, yaitu konseptualisasi. Jadi nanti bagi kelompok yang belum maju pada tahap ini, nanti akan maju pada tahap aplikasi. Nanti masih ada lagi hal-hal yang harus kita selesaikan, oke ya. Untuk masuk ke tahap konseptualisasi, Bu Vero akan mempertunjukkan sebuah video. Silakan semuanya menghadap ke depan. Oke, kelompok Malik SS, boleh putar badan dulu. Ya, kita akan dengar. Alvino boleh balik ke depan dulu. Silakan teman-teman dimasukkan ke dalam tempatnya. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Seperti tadi di video YouTube, boneka tadi ketika dilempar, dipukul dia roboh tapi terus kembali. Nah itu. Seperti halnya bola bekel. Ketika dia dipantok ke bawah, dia akan malah melenting lebih tinggi. Nah, resilience itu seperti itu. Kemampuan bangkit kembali, pulih kembali dari kesulitan, dari trauma, dari stres, ya. Dari masalah yang mungkin membuat kalian tidak nyaman, tetapi kalian mampu untuk mengatasinya dan menjadi lebih semangat dan bangkit kembali. Itu adalah resilient. Mengapa daya lenting atau resilient itu makin penting? Kita hubungkan dengan beberapa kasus yang terjadi. Misalnya, ada seseorang yang tidak tahan dibully, akhirnya membuli, ya. Kemudian sering diejek, tidak punya ayah, anak SD diganggu lagi tewas bunuh diri. Atau kalian sering
Jadi supaya memiliki ketahanan diri yang baik, kita harus memiliki emosi yang stabil. Makanya di jurus 2 itu ada namanya kelola emosi. Kemudian ada stability, adaptasi. Di situasi apapun kita harus bisa menyesuaikan diri. Grow mindset. Nah, akar masalah dari ketahanan diri atau kemampuan resiliensi itu grow mindset. Grow mindset itu apa? Berpikir bertumbuh. Nanti kita akan bahas dulu. Kemudian efektif problem solving. Ya, mengatasi masalah secara efektif. Self compassion apa itu? Mungkin baru pernah dengar kali ini juga. Yaitu apa? Mencintai diri sendiri. Kesadaran bahwa diri kita itu butuh kenyamanan, butuh rasa sayang, ya. Kemudian positif perspektif, bahwa kemampuan berpikir yang positif, kemudian self awareness, kesadaran diri. Oke. Nah, pola pikir bertumbuh itu dimulai dari dalam pikiran masing-masing. Seseorang bisa memiliki daya lenting atau resiliensi itu mulai dari pikirannya dulu. Karena ngantuk, pusing, atau sakit. Bisa lanjut ya? Oke, ya. Nah, ini tadi ketika Rafli membacakan mulai jurus bla 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 gitu kan, selamat dalam padepokan. Kita akan melawan fixed mindset. Fixed mindset itu apa? Cara berpikir yang tetap. Gini. Mindset tidak apa-apa dengan grow mindset, berpikir bertumbuh. Antara fixed mindset dan grow mindset, ketika menghadapi kesuksesan, kegagalan, kesulitan, masalah dan kritik itu beda-beda. Ketika orang yang memiliki pemikiran yang fixed mindset, ketika menghadapi kesuksesan, oh saya memang saya harus sukses karena ini memang bakat saya, ini memang potensi saya. Tapi kalau orang yang memiliki pemikiran begini, mikirnya saya bisa karena berusaha, saya dapat nilai bahasa Inggris bagus karena saya belajar, bukan saya dapat nilai bahasa Inggris karena saya memang bisa bahasa Inggris. Ya, bedanya di situ. Terus dalam menghadapi kegagalan, orang yang fixed mindset, saya menyerah sama masalah Siti, jadi udah masuk tadi ketika membangun itu robot, ya itu berarti fixed mindset. Tapi kalau ayo kita coba lagi, kita bangun lagi, jadi grow mindset. Demikian pula dalam kesulitan, masalah dan kritik. Bisa bedakan ya. Nah, kalian ada di yang fixed mindset atau grow mindset, kembali lagi diteliti. Oh, ternyata saya selama ini pola pikir saya kok tetap ya. Putus pacarnya sakit hati, menangis berhari-hari. Kalau orang yang grow mindset, apa? Dia akan mengkoreksi. Kenapa kok si dia putus saya? Terus akhirnya memperbaiki diri. Gitu ya, punya masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Hitungi. Mau kok begini, yang begini ya, fixed mindset. Kalau yang grow mindset, solusi apa sih yang bisa saya lakukan supaya masalah ini selesai? Oke, sedikit kita main quiz. Kalimat yang pertama boleh dibacakan. Apa ya? Asmi. Bacakan dan jawab Asmi. Kalimat yang pertama. Apakah kalimat pertama itu masuk mindset atau grow mindset? Coba baca. Kelihatan enggak? Oke, coba bacakan. Kamu jawab. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fix atau grow? Fix. Kemudian yang kedua, Aryo, kalimat kedua ya. Jika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena
fix. Oke. Yang ketiga ya, bareng-bareng. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Fix atau bro? Yang keempat, coba Justin baca. Jadi tantangan teman saya takut bodoh atau gagal. Fix atau bro? Fix. Yang kelima, Akbar, kelihatan nggak? Oke, baca Akbar. Fix atau belum? MC. Berikutnya. Silakan dibaca. Oke. Diperhatikan ya. Kera, coba Kera bantu. MC. Oh, nggak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Bisa kelihatan? Kelihatan? Oke, bisa bantu. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Fix atau bro? Bro. Oke, yang kelima, Tiara. Dengarnya. Ya. Oke, fix atau belum? Fix. Ya. Ini adalah contoh-contoh orang berpikir grow mindset atau fix mindset. Oke, menyampaikan tentang sebelumnya ada yang mau bertanya tentang konsep resiliensi, kemampuan bertahan. Dimasukkan ke tempatnya sehingga ya. Oke. Terakhir, Vera akan bagikan lembar ini. Di depan kita ada gambar apa nak? Burger. Siapa yang tidak suka burger? Ada di antara kalian? Pasti semua suka burger, ya. Kalian nanti tetap bekerja dalam kelompok, tetapi tiga. Kan satu kelompoknya kan 6, tinggal membagi 2 menjadi 2 kelompok. Ya, satu kelompok itu isinya 3 orang, satu sebagai observer, satunya sebagai orang yang akan diapresiasi, dan yang satunya orang yang mengapresiasi. Ya, lapisan roti pertama kita awali dengan apresiasi. Silakan kamu nanti cerita ke temanmu kegagalan apa yang pernah kamu alami. Biarkan teman pasanganmu itu mengapresiasi bagaimana dia harus memberikan tanggapan. Lapisan di tengahnya yang isinya daging, selada, tomat, gitu kan? Yang enak itu merupakan koreksi atas kegagalan yang dialami oleh teman. Dan roti yang terakhir berikan apresiasi lagi, dukungan, bukan ujian ya, dukungan. Jadi silakan nanti tentukan di kelompokmu siapa yang akan menjadi observer, mengamati apakah pemberian apresiasi dukungannya sudah benar ataukah belum. Satu lagi berperan sebagai orang yang pernah mengalami kegagalan, satunya lagi orang yang akan memberikan dukungan. Ya. Ketiga, silakan ditentukan dengan siapa tangan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Baik, anak-anak dari teman-teman yang sudah mewakili kelompoknya masing-masing mencoba membuat praktik burger dari apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Kalian sudah belajar untuk menumbuhkan resiliensi, ya.
Di dalam keseharian kita perlu memberikan burger-burger itu baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Baik dengan berakhirnya diskusi hari ini kalian, maka berakhir pula materi ini untuk yang kalian burger diri maupun orang lain. Baik, terima kasih Kak untuk pertemuan siang hari ini. Sebelum kita pulang, kita tutup dulu dengan berdoa. Kita berdoa. Oke, silakan dimulai. Kita berdoa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa. Doa mulai.